Deklarasi yang bikin Vietnam merinding. Kepada media Korea Selatan, Kim Sang-sik belak-belakan ungkap fakta mengejutkan. Timnas Indonesia akan jauh lebih mengerikan, buas dan mustahil dikalahkan jika masih dipimpin Shin Tae-yong. Pernyataan berani ini bikin Patrick Kluivert tak tenang. Benarkah Garuda seharusnya sudah jadi raja baru Asia Tenggara? Saksikan bocoran analisa yang bikin lawan ketar-ketir sebelum semuanya terlambat. Gempar tak terbendung. Jai Izas resmi gabung klub Serie A Torino dan langsung pecahkan rekor gila. Jadi pemain termahal sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Angka transfernya bikin netizen mendadak bungkam. Harga selangit ini disebut cerminan kelas dunia sang benteng Garuda. Apakah ini awal dominasi Indonesia di panggung sepak bola Eropa? Saksikan fakta dan angka fantastisnya yang tak masuk akal. Geger Pulau Dewata. Sosok legenda berdarah Indonesia, Simon Tahamata, tiba-tiba muncul di tengah latihan Timnas U17 di Bali, jelang Piala Kemerdekaan 2025. Langkah misterius ini bikin netizen bertanya-tanya, ada misi rahasia, perekrutan bintang muda, atau tanda besar revolusi sepak bola usia dini Indonesia? Simak detik-detik kehadirannya yang bikin suasana lapangan mendadak hening dan penuh aura magis. Langit Saudi bak lukisan merah putih. Martin Paes tampil tanpa rasa gentar di tanah Arab, ucapkan kalimat mengejutkan yang bikin lawan tercengang. Ini serasa kandang sendiri. Penonton heboh, netizen dibuat merinding. Ada apa di balik keteguhan sang kiper Garuda yang baru ini? Simak pernyataan lengkapnya yang menggetarkan jiwa nasionalisme. Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik secara mengejutkan menyinggung mantan juru taktik Timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan Yonhap News. Dalam sesi wawancara daring tersebut, Kim sempat melontarkan candaan terkait pemecatan Shin dari kursi pelatih Timnas Indonesia awal tahun ini. Ia menyebut bahwa lengsernya sang kompatriot justru menguntungkannya sebagai pelatih Timnas Vietnam dalam pertemuan-pertemuan kedua tim di masa mendatang. Kalau Shin Tae-yong masih memimpin Indonesia, saya rasa mereka akan jadi lawan yang jauh lebih merepotkan, ujar Kim. Kepergian dia malah jadi keberuntungan untuk saya. Tapi saya berharap dia sukses dengan karir barunya di Korea Selatan, imbuh Kim. Lantas dengan pernyataan tersebut menandakan bahwa Shin Tae-yong lebih mengerikan daripada pelatih Timnas Indonesia saat ini. Apabila Patrick Kluivert ataupun Erick Thohir mendengarnya, pasti auto malu. Karena pelatih yang dipecatnya justru menjadi momok menakutkan bagi Vietnam. Shin Tae-yong ditunjuk untuk menangani Timnas Indonesia pada Desember 2019. Meski sempat mengalami fase sulit di awal masa kepelatihannya, pelatih yang kini berusia 54 tahun itu akhirnya mampu mencatat sejumlah pencapaian membanggakan. Pada awal 2024, ia membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar, prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Tak berhenti di situ, Shin juga menorehkan sejarah bersama Timnas Indonesia U23 dengan menembus semifinal Piala Asia U23, termasuk kemenangan sensasional atas Korea Selatan di babak perempat final. Berkat tangan dinginnya, tim Garuda juga berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah capaian langka dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun nasib Shin berubah drastis setelah kegagalan di Piala AFF 2024. Pada laga penyisihan grup melawan Vietnam di Stadion Viet Tri, Indonesia kalah 0-1 lewat gol tunggal Nguyen Quang Hai. Kekalahan itu membuat Indonesia gagal lolos dari fase grup dan disinyalir menjadi pemicu pemecatannya oleh PSSI tak lama setelah turnamen. Sementara itu, Kim Sang-sik sedang menikmati momentum positif usai membawa Vietnam menjuarai Piala AFF U23 2025. Tantangan berikutnya bagi Kim adalah kualifikasi Piala Asia U23 2026, serta target besar untuk meraih medali emas di SEA Games ke-33 Desember mendatang. Di sisi lain, Shin Tae-yong akhirnya melatih lagi sejak didepak dari jabatan pelatih Timnas Indonesia Januari 2025. Ia menerima tawaran membesut klub terkenal Korea Selatan, Ulsan HD. Ulsan HD mengumumkan kepastian Shin Tae-yong sebagai pelatih baru melalui situs dan media sosial klub Selasa 5 Agustus 2025. Shin Tae-yong menggantikan posisi Kim Pan-gon yang diberhentikan beberapa hari sebelumnya. Shin Tae-yong berjanji mengembalikan kejayaan Ulsan HD yang sedang terpuruk untuk periode saat ini. Klub berjuluk The Tigers itu menyandang predikat 3 kali juara K-League One, tetapi saat ini bak berada di ambang kehancuran. Ulsan HD lantas memutuskan mengganti pelatih di tengah perjalanan kompetisi.
Kim Pan-gon yang pernah membesut timnas Malaysia digantikan Sintayong yang punya rekam jejak lebih mentereng. Saya merasa terhormat dan senang mengambil alih sebagai manajer. Saya sudah bermain melawan Ulsan banyak kali sebagai pemain. Setiap kali saya di sini selalu sulit, mereka tim yang besar, saya tidak pernah menyangka akan menjadi manajer. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu K-League berkembang dan Ulsan menjadi klub yang lebih bergengsi, ujar STY. Bagaimana guys menurut kalian dengan pernyataan pelatih Vietnam Kim Sang-sik yang menganggap bahwa Sintayong lebih mengerikan daripada pelatih timnas Indonesia saat ini? Apakah kalian setuju dengan itu semua? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Jay Itzes selangkah lagi resmi gabung klub Serie A Torino. Menurut jurnalis Italia Marco Conterio, kapten timnas Indonesia itu akan ditebus Torino dari Venezia sebesar 8 hingga 9 juta euro. Atau sekira 151,3 miliar rupiah hingga 170,2 miliar rupiah. Torino sedang berusaha merampungkan kepindahan Saul Koko ke Spartak Moskow. Setelah itu, Torino akan mendatangkan bek tengah asal Indonesia milik Venezia, J.K. Zes. Biaya transfer berada di angka 8 hingga 9 juta euro, kata Marco Conterio. Okezone mengutip dari akun X-nya @MarcoConterio. Jika transfer di atas benar terrealisasi, bukanlah hal mengejutkan. Jay Itzes sudah dikaitkan dengan Torino sejak bursa transfer musim panas 2024. Saat itu, Torino yang baru saja membajak pelatih Paolo Vanoli dari Venezia juga ingin menyertakan Jay Itzes ke kota Turin. Namun, pendekatan yang dilakukan manajemen Torino tidak membuahkan hasil. Jay Itzes dipertahankan karena Venezia saat itu hendak eksis di Serie A 2024-2025. Sekarang Venezia tak lagi bermain di Serie A dan harus puas bermain di Serie B 2025-2026. Meski bermain di Serie B, bukan berarti Jay Itzes dilepas Venezia dengan harga murah. Angka 8 hingga 9 juta euro menunjukkan Jay Itzes dimandrol mahal oleh manajemen Venezia. Bagaimana dengan Paolo Vanoli? Pelatih asal Italia itu dipecat manajemen Torino pada musim panas 2025. Saat ini kursi pelatih Granata julukan Torino dipegang pelatih Italia lain Mark Baroni. Jay Itzes akan resmi tercatat sebagai pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah jika gabung Torino pada bursa transfer musim panas 2025. Dalam sejarahnya belum ada sepak bola Indonesia yang dihargai semahal itu. Saat ini harga pasar Jay Itzes juga yang tertinggi ketimbang pemain timnas Indonesia lain. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasar Jay Itzes mencapai 7,5 juta euro. Angka itu mengungguli Mads Hilgers yang menempati posisi 2 dengan 6,5 juta euro. Karena itu, menarik menanti kelanjutan masa depan Jay Itzes di bursa transfer musim panas 2025. Kepala Pemandu Bakat PSSI Simon Tahamata memantau langsung latihan timnas Indonesia U17 yang dipimpin pelatih Nova Arianto di Bali United Center, Gianyar, Bali. Lantas, apa alasan Simon Tahamata menyaksikan langsung aksi Putu Panji dan kawan-kawan? Berdasarkan unggahan Nova Arianto di Instagramnya, banyak ilmu yang diserap dirinya dari Simon Tahamata. Disinyalir, Simon Tahamata memberikan banyak masukan kepada Nova Arianto termasuk pemain-pemain timnas Indonesia U17 yang segera berlaga di Piala Kemerdekaan 2025 pada 10 hingga 18 Agustus 2025. Selain Piala Kemerdekaan 2025, timnas Indonesia U17 akan turun di Piala Dunia U17 2025 yang dilangsungkan di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras. Tetap menjadi gelas kosong untuk selalu terbuka belajar dengan siapapun. Sebab ini proses pembelajaran yang baik apabila kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman, karena semua punya tujuan yang sama, untuk melihat sepak bola Indonesia berprestasi. Tulis Nova Arianto di akun Instagramnya @NovaArianto30. Terima kasih Coach Simon Tahamata berkenan hadir di pemusatan latihan timnas U17 di Bali. Pastinya kami sangat terbuka dengan kehadiran Coach di Bali dan pada akhirnya kami membutuhkan masukan dari Coach Simon agar timnas U17 bisa lebih berkembang dan bisa lebih siap untuk menghadapi event World Cup U17. Simon Tahamata yang kini berusia 69 tahun merupakan legenda sepak bola Belanda. Ia pernah memenangkan 3 trofi Liga Belanda bersama Ajax Amsterdam,
serta mencatatkan 22 penampilan bersama timnas Belanda senior. Setelah pensiun, ia juga terlibat dalam pengembangan sepak bola di Akademi Ajax Amsterdam. Ia tercatat sebagai pelatih teknik di Akademi Ajax Amsterdam hingga akhirnya membangun akademi sepak bola di Berlin. Sekarang pertanyaan muncul, apakah Simon Tahamata akan masuk tim kepelatihan timnas U17 yang dipimpin Nova Arianto? Sebelumnya, saat timnas Indonesia U23 ambil bagian di Piala AFF U23, Simon Tahamata ditunjuk PSSI sebagai asisten pelatih Gerald van de Burg. Berhubung timnas Indonesia U23 tak memiliki agenda, Simon Tahamata bisa saja dipercaya PSSI untuk mendampingi Nova Arianto. Nova Arianto bisa didampingi Simon Tahamata saat timnas Indonesia U17 ambil bagian di Piala Kemerdekaan 2025, 10 hingga 18 Agustus 2025, serta Piala Dunia U17 2025. Kehadiran Simon Tahamata diharapkan memberikan warna baru kepada timnas Indonesia U17. Terlebih, Simon Tahamata dikenal sebagai sosok yang biasa menangani pemain-pemain muda seperti Zaha Bigoli dan kawan-kawan. Kiper timnas Indonesia Martin Paes percaya diri meski akan menghadapi Arab Saudi di kandang mereka. Dia merasa Arab Saudi sudah seperti kandang sendiri bagi Indonesia. Pernyataan Paes tidaklah mengeliru. Dia mengingat debutnya bersama timnas Indonesia saat bertandang ke Arab Saudi pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, 6 September 2026. Laga di King Abdullah Sport City itu berakhir imbang 1-1. Nama Thijs Dallinga kembali mencuat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Thijs Dallinga, striker asal Belanda yang saat ini memperkuat Bologna di Serie A, disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Ole Romeni, yang mengalami cedera saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. Cedera serius yang menimpa Ole Romeni membuka peluang bagi PSSI untuk mencari alternatif di lini depan timnas Indonesia. Salah satu nama yang kembali ramai diperbincangkan adalah Thijs Dallinga. Menariknya, Dallinga bukanlah sosok asing dalam wacana naturalisasi. Ia sempat masuk radar PSSI pada awal era naturalisasi pemain keturunan di bawah pelatih Sintayong. Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa keluarga besar Dallinga pernah tinggal di kawasan Tanjung Priok, Jakarta pada tahun 1950-an. Jika benar memiliki darah Indonesia, kehadiran Dallinga bisa menjadi tambahan tajam di lini depan Garuda. Musim Eerste Divisie. Proses naturalisasinya diperkirakan rampung sebelum September 2025 agar bisa memperkuat Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Sidoarjo. Di level U21, Zylstra tampil gemilang dengan mencetak 17 gol dan 7 assist dari 21 laga musim lalu. Media Vietnam pun turut menyoroti Zylstra setelah ia mencetak 6 gol alias double hat-trick dalam laga uji coba Volendam versus Beemster yang berakhir 17-0 pada 29 Juli 2025. Performa gemilang ini membuatnya dijuluki sebagai calon bintang baru timnas Indonesia. Bek Leeds United, Pascal Struijk, juga masuk dalam radar naturalisasi. Media Belanda menyebut bahwa keluarga Struijk telah memberi izin untuk membela Indonesia. Pada April 2025, ia terlihat menyaksikan langsung laga Oxford United di Inggris, yang memperkuat spekulasi kehadirannya dalam proyek timnas Garuda. Jika bergabung, publik Vietnam turut berkomentar perihal kabar Shin Tae-yong menjadi kandidat kuat pelatih klub Liga Korea, Ulsan Hyundai. Pasca dipecat dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebenarnya tidak menganggur begitu saja tanpa pekerjaan yang dijalani. Ia setidaknya memiliki 2 jabatan mentereng sebagai salah satu pengurus klub Seongnam FC dan Wakil Presiden Federasi Korea Selatan atau KFA. Namun tawaran melatih untuk Shin Tae-yong tak berhenti begitu saja setelah sebelumnya dikaitkan dengan timnas Cina. Kini, Shin Tae-yong dikabarkan menjadi kandidat utama pelatih baru Ulsan Hyundai di kasta teratas Liga Korea Selatan. Shin Tae-yong sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia menerima tawaran tersebut, tetapi belum keputusan akhir. Memang benar saya menerima tawaran dari Ulsan, tetapi saya belum membuat keputusan akhir, kata Shin Tae-yong. Nasib Shin Tae-yong ini ternyata mendapat sorotan publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya. Pernyataan menarik pun dilontarkan. Media Vietnam, Tetahu247.vn, merasa Ulsan Hyundai tidak sebagus timnas Indonesia. Destinasi baru pelatih Shin Tae-yong tidak sebagus timnas Indonesia, tulis Tetahu247.vn.
Pelatih Shin Tae-yong diperkirakan bergabung dengan Ulsan Hyundai, salah satu klub papan atas di K-League atau Liga Korea. Akan tetapi tujuan barunya tidak sebaik timnas Indonesia, imbuh mereka. Lantas, mengapa media Vietnam bisa berkomentar demikian? Hal ini merujuk pada gaji yang bakal diterima Shin Tae-yong. Media Korea ramai-ramai mewartakan Shin Tae-yong bakal memecahkan rekor gaji terbesar sepanjang sejarah K-League. Namun, Tetau247.vn menilai bahwa nantinya gaji yang akan diterima Shin Tae-yong lebih rendah dari yang diberikan timnas Indonesia. Hal itu mereka prediksi mengingat hingga saat ini belum muncul isu perihal angka gaji yang bakal diberikan Ulsan Hyundai. Jika kesepakatan itu terwujud, Shin Tae-yong bisa menerima gaji tertinggi dalam sejarah K-League. Sebuah prestasi luar biasa mengingat karir kepelatihannya di Korea cukup mentereng. Tulis Tetau247.vn lagi. Gaji Shin Tae-yong di Ulsan Hyundai mungkin lebih rendah dari yang ia peroleh saat melatih timnas Indonesia. Meskipun gajinya di Ulsan Hyundai belum diungkapkan, imbuh mereka. Sementara menurut media Vietnam ini, gaji yang diterima Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia mencapai 32,9 miliar rupiah per tahun. Sebagai pelatih timnas Indonesia, ia memperoleh penghasilan 2 juta dolar AS per tahun, sekitar 32,9 miliar rupiah. Sebuah angka yang mengesankan, pungkas Tetau247.vn. Bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdong, jadi salah satu kandidat utama kapten tim NEC Nijmegen. Kabar tersebut disampaikan oleh Forza NEC. Sayangnya pelatih Dick Schroeder tidak menunjuk bek timnas Indonesia sebagai kapten utama. Pelatih NEC Nijmegen